Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati Allah. Setiap muslim tentunya ingin menjadi umat yang beriman. Namun tak sedikit dari kita yang belum memahami dan mempraktekkan keimanan Islam secara utuh. Iman masih dianggap sebagai sesuatu yang cukup diyakini dalam hati saja. Padahal menurut Al-Quran dan hadis serta keterangan para ulama, perkara iman bukan soal meyakini dalam hati saja, tapi juga diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Keyakinan hati saja tidak cukup. Banyak yang yakin dengan Islam, tapi sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka semua itu sia-sia. Islam adalah agama yang sesuai fitrah manusia yang tidak akan memberatkan. Namun bukan berarti penganutnya dapat menggampangkan urusan agama dengan alasan yang dibuat-buat sendiri. Hal itu sesuai dengan kondisi sekarang, di mana keimanan hanya dijadikan topeng untuk meraih keuntungan tertentu. Namun untuk mengerjakan amal soleh, mereka lalai. Lantas, apakah iman hanya cukup diyakini saja? Serta bagaimanakah ucapan keimanan, serta amalan dari keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari? Simak penjelasannya dalam indahnya Ramadan kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda menemani santap sahur Anda. Kali ini saya bersama Muhammad Sofyan dan juga guru-guru kita yang sudah hadir. Ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Yai, sehat Yai? Alhamdulillah. Gimana, udah sahur belum? Udah dong Yai. Alhamdulillah. Dan juga ada Ustaz Azhari Nasution, Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gus Han, kita baru ketemu ya Gus ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang perkara iman. Seperti yang tadi disampaikan di video sebelumnya, apakah iman hanya cukup dengan yakin saja? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas bersama Kiai Sumarno, Ustaz Azhari Nasution, dan juga Gus Han. Seperti apakah iman itu sendiri? Saya langsung ke Yai Sumarno. Bagaimana Yai? Apakah iman hanya cukup dengan yakin saja atau tidak cukup dengan itu? Kita harus mengawali dari definisi iman dulu. Al-iman ma waqara fi qalbi wa talaffudhu bil lisan wa iqraruh bil a'mal. Tadi dalam fikih sudah disebutkan. Iman itu yang pertama ma waqara fi qalbi. Apa dulu yang ia terletak dalam hatinya? Apa dulu yang perkara apapun berangkat dari hati. Kalau memang ya hatinya masih ragu, dia nggak bakal kuat dia punya iman. Jadi iman itu meresapnya di hati dulu. Lalu wa talaffudhu bil lisan. Dia harus mampu mengungkapkan dengan lisannya, dengan ucapannya. Setelah dia ngampu-ampu dengan ucapannya, baru yang ketiga wa iqraru bil a'mal. Dan dinyatakan, diaplikasikan, direalisasikan harus dengan perbuatan. Jadi ketiga unsur ini harus menyambung. Harus jadi satu. Walaupun ada tahapannya. Dan tahapan ini melalui proses perjalanan, nggak ujuk-ujuk sekaligus begitu. Contoh, orang baru masuk Islam. Yang penting dia yakin dulu Allah sebagai Tuhan dia. Dan dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia yakin dalam hatinya. Apa cukup tanpa diucapkan? Enggak bisa, harus diucapkan. Sebagai penyaksian. Maka dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebagai publikasi maksudnya. Bahwa dia udah menyatakan dan publikasikan dirinya bahwa dia menjadi muslim. Untuk mengikrarkan. Mengikrarkan. Gitu ya. Nah, setelah dia mengikrarkan tentu kan harus diwujudkan. Ya. Nggak bisa dia cukup di ucapan doang. Ngomong saja tanpa ada perwujudan. Nanti akhirnya omdo doang orang bilang. Omong doang. Omdo alias omong doang. Nah, perkara agama nggak bisa pakai omdo. Harus dengan perwujudan. Apa perwujudannya? Perwujudannya sederhana. Apa yang kau bisa kau lakukan. Yang bisa dulu. Apa yang kau tahu dan bisa kerjain. Yang mana belum tahu dan belum bisa jangan dikerjain. Pelajarin. Sambil terus belajar ya. Sambil terus belajar.
Maka orang mau mencapai titik yakin, nggak cukup yakin di hati aja, harus didasari pakai ilmu. Ini pertanyaan tasawuf ini. Iman bagaimana orang itu menuju keyakinan. Maka oleh karena itu kita berangkat dari yang sederhana dulu. Dari apa? Dari si iman dulu. Kalau si iman udah betul, yang ada di hatinya benar, udah berani mempublikasikannya dengan real, dengan nyata, dia baru dia berani menunjukkannya, mempraktekannya, melaksanakan apa yang ada dalam ajaran sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dia. Oke. Nah, ini dulu nih. Oke. Jangan kalau kita ngelebar-lebar yang mana-mana, ntar kacau nih urusan. Ya enggak? Oke. Kalau gitu, bagaimana itu tadi paparan dari Kiai Haji Sumarno, saya ingin tahu dari Gus Han, bagaimana? Apakah iman hanya cukup dengan yakin saja, Gus? Dari sisi bahasa, iman itu ya yakin, mengamini. Tetapi konteks kita dalam berislam, ketika iman saja tanpa kita dilanjutkan dengan mengamini dan meyakini dan melakukan, nanti jatuhnya agnostik. Jadi hanya percaya kepada Tuhan saja, tapi aplikasi berikutnya dia nggak ngikutin. Maka ketika kita berdoa pun mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman dan Islam. Itu harus satu paket. Itu harus satu paket ketika kita berdoa. Karena kalau misalnya kita berdoa iman saja, imannya kemana nih? Gitu. Tetapi kalau misalnya iman dalam konteks Islam, kita sudah setelah percaya bahwa iman kepada Allah, ketika sudah masuk dalam iman kepada Rasulnya, maka ini sudah masuk ke Islam. Nah, makanya ketika orang sudah syahadat, dan sudah syahadat artinya syahadat kedua ini, maka mereka sebenarnya adalah keluarga kita. Maka jangan mudah-mudah untuk mengkafir-kafirkan pada orang yang telah mempunyai keimanan ini. Dan sudah mengikrarkan dan tadi sudah ya, Gus, mengikrarkan ya? tadi. Nah, iman itu akan sempurna ketika melaksanakan, mengaplikasikan dari rukun yang ada tadi itu. Nah, sehingga kita tidak masuk terjebak di dalam pemikiran-pemikiran agnostik tadi. Yaitu, menurut saya seperti itu. Kalau kita bicara masalah iman yang sebenarnya. Kalau di dalam Al-Baqarah itu kan juga iman itu digandengkan dengan yakin. Iman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dan juga telah diturunkan kepada umat sebelummu, dan juga yakin dengan hari yang akan datang, yaitu kiamat. Artinya iman dan yakin itu setara. Kalau iman itu lebih ke arah mengimani sesuatu yang sudah terjadi, sudah diturunkan, sementara yakin ke depan, ada akhirat di depannya. Gitu. Baik, supaya tidak agnostik tadi apa yang disampaikan Gus Han. Bagaimana dengan Ustaz Azhari Nasution? Fadhal. Jadi iman itu min syuruti sihhatil iman, dia sah dianggap sudah beriman. Syaratnya cukup satu sebenarnya. Dia al-iman atau percaya bil qalb, di hatinya. Sah. Tapi apakah sempurna? Sempurna tidaknya tadi disampaikan sama Kiai Sumarno. Tidak hanya diyakinkan di qalbunya, dia harus ikrarkan. Bagaimana kalau ada orang yang bersyahadat tapi dia tidak bisa ngomong dari lahir, tidak bisa ikrar, tapi hatinya beriman, dia pakai bahasa isyarat, sah imannya. Karena min syuruti sihhatil iman, syarat sah iman paling tidak di qalbunya dia sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, sah. Tapi kalau mau sempurna, dia ikrarkan dengan lisannya. Kalau tidak bisa diikrarkan dengan lisan, dia bisa ikrarkan dengan bahasa isyarat yang dia tahu, dan dia aplikasikan dengan amalnya. Fir'aun, Mas Sofyan, kata para mufassir, dia bukan tidak percaya Tuhan, dia tahu ada Tuhan. Masalahnya dia merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Dia bilang, ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan yang paling tinggi. Al-a'la itu bentuknya superlatif, artinya yang paling tinggi, bukan satu-satunya yang tinggi, bukan. Ketika Fir'aun bilang saya adalah Tuhan yang paling tinggi, berarti di saat yang sama sebenarnya Fir'aun mengakui ada Tuhan-Tuhan yang tidak lebih tinggi dari dia. Cuma dia yang lebih tinggi. Disinilah letak batalnya Fir'aun sebagai orang yang dianggap beriman. Wah, ini bahaya nih. Maka diutus Nabi Musa untuk misi bagaimana memurnikan iman Bani Israel, di samping juga kemudian menolong Bani Israel dari penjajahan Fir'aun saat itu. Baik. Ya, bagaimana dengan ketika kita ada orang mungkin dia sudah yakin dengan imannya di dalam hati, kemudian mungkin ikrar juga, tapi secara perilaku
jauh dari atau tidak mencerminkan keimanan apa yang dia yakini. Gimana tuh, Yai? Nah, ini kan tadi saya katakan, dalam rangka mengaplikasikannya dengan perbuatan, tentu harus didasari dengan pengetahuan. Jadi kalau orang mau autentik yakin itu ya kuncinya dari ilmu dulu. Bagaimana dia mau bisa mengerjakan, dia mau tahu mengamalkan, mengaplikasikan sementara dia juga nggak tahu. Maka syaratnya orang yakin ini ada 3. Yang pertama dia yakin harus dengan pengetahuan, ada ilmunya, nggak ujuk-ujuk. Walaupun nanti itu yakin akan mendatanginya. Yang kedua dengan observasi. Lihat apa yang dilakukan, bagaimana keyakinan, keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari yang namanya dilihat matahari. Dianggap matahari jadi kayak Tuhan. Lalu dilihat lagi disuruh oleh Allah, apa? Ambil burung. Burung antum disuruh potong, habis potong hancurkan tuh burung, pecah-pecah, ditaruh di tempat yang terpisah, Allah hidupkan lagi tuh burung. Baru dia yakin di situ ada Tuhan. Ada observasi. Yang ketiga adalah bahasa kerennya bitahanut. Ya ini kalau kata bahasa orang kita sekarang apa namanya? Pakai perenungan atau bahasa enaknya gitu adalah dengan ibadah, thariqah. Ya, kalau kita bahasa meditasi ntar kayak orang Hindu dikata gitu. Ya kan begitu. Nah, itulah ada supaya sampai kepada titik yakin. Jadi orang bagaimana dia mau yakin kalau sendiri dia nggak ada thariqahnya? Dia nggak mau berobservasi. Ya, makanya nggak usah kaget. Kayak kenapa Neil Armstrong dia bisa masuk Islam? Dia yakin. Observasi dia bukan di bumi dia dapat Islam. Ketika dia keluar angkasa dia dengar suara aja. Dan suara itu sama seperti dia dengar pada waktu dia datang ke Mesir. Sehingga akhirnya dia masuk Islam. Tuh, si Neil Armstrong. Nah inilah yang harus dijalani dari kita. Jadi kalau orang titik iman dia pengen sampai menuju kepada yakin, 3 hal. Yang pertama dia harus berilmu. Ya, maka diajarkan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Awal yang pertama kali buat manusia adalah dia mengetahui Tuhan dengan yakin. Prosesnya pakai ilmu. Ya, jadi itu iman kuat nggak goncang. Kita kan iman kita iman alhamdulillah nih. Kagak belajar, nggak cari, tahu-tahu kita lahir udah jadi beriman. Karena apa? Iman dari keturunan. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba saudara-saudara kita yang mu'alaf. Dia mengalami yang namanya dapat observasi. Di observasi dia mengalami yang berbagai macam liku-liku tantangan yang dihadapi. Tapi karena udah tertera di dalam hatinya, nggak berubah. Apapun yang dialami nggak bakal bisa berubah. Lalu tinggal dia satu sekarang meluruskannya. Dengan apa? Tadi adalah dengan thariqah. Baik. Kita akan lanjutkan Yai, nanti saya juga akan mendengar jawaban dari Gus Han dan juga Ustadz Azhari Nasution. Kita akan break sebentar, namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana liputan berbuka puasa di Masjidil Aqsa berikut ini. Wah, jauh amat. Umat Muslim di Yerusalem berkumpul di komplek Masjid Al-Aqsa. Mereka duduk bersama di pelataran dengan pemandangan Dome of the Rock. Sambil menikmati pemandangan yang indah, mereka berbuka puasa dengan menyantap makanan tradisional. Komplek Masjid Al-Aqsa adalah situs suci di Yerusalem yang dikenal oleh umat Muslim sebagai Haram Asy-Syarif. Banyak warga Israel ataupun Palestina mengunjungi komplek Al-Aqsa selama Ramadan. Warga Muslim Palestina tetap berkumpul di komplek ini meski ketegangan dengan Israel terus terjadi. احنا اليوم في المسجد الأقصى المبارك افطرنا هون والوضع الحمد لله ممتاز جدا جدا احنا والإخوان فالشكر والحمد لله رب العالمين على هاي الأجواء. بتمنى كل إنسان يتواجد معنا هون وينبسط بالإفطار. Warga Palestina dan umat Muslim pun berharap suasana di sana tetap tenang selama Ramadan karena beberapa pekan terakhir ketegangan meningkat setelah terjadi sejumlah serangan di Palestina dan Israel. Baik, alhamdulillah kita masih di indahnya Ramadan setelah tadi disampaikan oleh guru-guru kita tadi, diantaranya
ketika kita mempunyai iman di dalam hati, harus mengikrarkan dan juga mengaplikasikan di dalam hidup kita. Nah, sebetulnya ilmu apa, Gus, ketika kita untuk meyakini keimanan kita di dalam hati? Ilmu yang seperti apa tadi yang disampaikan Yai Sumarno? Fadal. Jadi ketika kita sudah beriman, maka ini satu paket lagi yang tidak boleh dijauhkan, yaitu berislam. Beriman, berislam, untuk optimalnya nanti berihsan. Nah, 3 ini menjadi satu rangkaian menjadi Islam yang kafah. Nah, ketika kita bicara masalah iman ini, bagaimana mengaplikasikannya, toolsnya ada di Islam. Toolsnya ada di Islam, di dalamnya Islam ini nanti ada bagaimana aturan-aturan kita beriman seperti apa yang sebaiknya. Maka ketika orang mengaku dirinya hanya beriman saja, maka sebenarnya dia belum berislam sebenarnya. Ya, tetapi kalau misalnya memang secara kafah maksud saya ya. Tapi kalau misalnya karena Allah itu kan Maha Rahman, Maha Kasih gitu ya. Ketika mereka sudah bersahadat, meyakini saja bahwa ada Allah dan ada Rasulnya, maka sebenarnya dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Tapi apakah cukup hanya sekedar sebagai keluarga yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya? Maka ada iman berikutnya, ada takwa di dalam rules kita untuk menjalankan aturan-aturan yang ada. Nah, ketika itu dijalankan dengan baik, paket itu menjadi baik, maka insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang komplit tadi itu. Jadi iman itu sebenarnya secara saya kembalikan lagi, secara bahasa ya hanya sekedar percaya saja dan yakin bahwa memang apa yang kita yakini itu ada. Nah, sementara kalau sudah ada terus what next gitu kan? Maka kita harus berislam. Nah, di dalam berislam inilah kita menjadi orang yang tahu tentang harus begini dan tidak boleh begitu. Begitu. Ya, Ustaz Azhar. Ya, silakan. Ditanya pertama ilmu apa kan gitu. Iya. Karena dituntut dari mukmin menjadi muslim. Maka yang pertama untuk dia bisa mengaplikasikan daripada itu ajaran agama, dia harus tahu dulu ilmu agama. Oleh karena itu bagi umat Islam, pertama yang wajib dia pelajari adalah apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan ajaran agama. Ini yang pertama, seluruh umat Islam. Apabila dia punya anak dia harus diajarkan dulu apa yang harus dia lakukan. Ketika orang tua itu tidak menanamkan, maka si orang tua itu akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Jadi jangan kita kejar ilmu dunianya doang nih. Ilmu akhiratnya, ilmu agama yang lebih penting. Kalau sampai tuh anak nggak bisa sholat, tuh anak nggak bisa ngaji, tuh anak nggak bisa baca Quran, tuh anak nggak tahu hukum halal dan haram. Yang pertama kalian nanti orang tua bisa disiksa, dimasukin ke neraka apabila itu anak tidak diajarkan dan tidak diberikan jalan untuk mengenal ilmu itu. Ustadz Azhari, sebenarnya ada tidak yang membatalkan keimanan kita itu? Ada. Sebagaimana kita udah bahas min syuruti sihhatil iman, ada syarat sah iman, ada juga yang membatalkan iman. Yang bisa membuat iman kita menjadi batal. Satu, menduakan Allah. Asyirku billah. Kita syirik kepada Allah. Kita menyelingkuhi Allah. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Boleh, batal, sudah imannya. Yang kedua, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir. Batal iman kita. Dan mempercayai ada Nabi lagi sudah Nabi Muhammad. Percaya, makanya setiap kiai, ustaz kalau ceramah tuh amma ba'du. Amma ba'du itu kan sebenarnya ungkapan bahwa nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Pamungkasnya. Lalu kemudian tidak mempercayai bahwa Al-Quran sebagai dustur terakhir, kitab terakhir. Dia percaya ada kitab suci setelah Al-Quran. Ini sesuatu yang sudah ats-tsawabit, yang sudah paten dalam Islam, yang sudah ketok palu, yang kalau ini kemudian melanggar kesepakatan maka batal imannya. Termasuk dia tidak percaya bahwa sholat yang 5 waktu itu wajib. Ini aliran baru kemarin tuh. Jadi tidak semua orang yang tidak sholat itu kafir. Tanya dulu, Anda nggak sholat? Iya. Kenapa nggak sholat? Lagi malas. Tapi tahu kan 5 waktu itu wajib, tahu. Namanya bukan kafir, fasik. Dia tahu hukumnya wajib, tapi dia nggak lakukan. Yang kafir itu adalah Anda nggak sholat? Enggak. Kenapa? Ya bagi saya zuhur itu nggak wajib. Maka dia melanggar konsensus ulama, ijma. Maka dia tidak lagi muslim. Jadi ada beberapa pembatal iman. Tapi yang lebih penting adalah bukan hanya pembatal iman,
tetapi ada yang merusak iman. Tidak membatalkan, tetapi merusak. Iya. Contohnya kita meyakini ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Ya, Bagi para sufi, dia berhati-hati bukan hanya sesuatu yang membatal imannya, tetapi yang merusak iman harus dijauhi. Dia meyakini ada sesuatu yang menyembuhkan selain Allah. Nah, itu dia. Itu kan sebenarnya tipis ya, Ustadz ya, antara membatalkan iman kemudian sampai menuju ke syirik. Itu sebenarnya di aplikasi kehidupan kita sebenarnya kan tipis. Misalnya kita berjalan di tempat yang gelap, kemudian kita takut, padahal kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang harusnya itu tidak takut. Kemudian percaya terhadap sesuatu hal yang mungkin bisa menyembuhkan dia, yang itu seperti obat atau apa begitu. Itu apakah juga termasuk membatalkan iman, Gusan? Iya, justru kita harus percaya kepada Allah itu dengan segala sunnahnya, dengan sunnatullahnya. Kita misalnya sama tadi disebutkan, kalau misalnya kita percaya bahwa obat ini yang menyembuhkan. Kita harus percaya bahwa sudah sunnatullahnya, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat itu dibikin oleh seorang ahli yang memang Allah ciptakan orang-orang sesuai dengan seperti itu semuanya. Dan kalau misalnya memang kita memaknai lain bahwa saya lebih percaya kepada obat daripada Allah, nah itu hal yang lain. Tetapi ketika kita minum obat, ya Allah saya yakin atas anugerahmu, atas petunjukmu, maka obat ini bisa menyembuhkanku. Nah ini yang harus kadang-kadang tadi sampaikan bahwa agak tipis sekali gitu. Tergantung bagaimana kita menguatkan iman kita. Nah, kalau tadi masalah berkaitan dengan ilmu apa yang paling yang paling pas untuk belajar tentang keimanan, ketauhidan. Nah, permasalahannya adalah ini masalah utama. Ketika dia belajar pertama, langsung bicara tentang tauhidan, itu biasanya berat banget. Iya. Berat banget. Ya, karena sebetulnya orang pun ingin lebih ke visualnya begitu ya, Ustaz ya. Karena kan ini kan goib begitu kan, iman kan. Betul. Nah, itu gimana ya Sumarno? Banyak orang yang terjebak dengan bahwa iman, apalagi yang mungkin orang yang baru beriman ya. Iman diyakini sesuatu yang goib, yang tidak terlihat, tapi dia pengen yang visual, yang nyata. Gimana ya? Jadi inilah saya ada tanda-tanda orang yakin. Hasan Al-Basri pernah bilang, tanda-tanda orang yakin, dia ingatkan, ya Bani Adam, wahai anak Adam, kata Hasan Al-Basri. Ya. Janganlah engkau percaya dengan apa yang ada di genggaman tanganmu. Tapi percayalah, serahkanlah kepada apa yang ada di tangan Tuhan. Ini persis seperti tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq itu ya. Masya Allah. Disuruhlah kita melihat kembali kepada Allah. Kepada pencipta jagat semesta. Maka tadi dikatakan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Dia tahu bagaimana sifat Allah. Maka hukumnya wajib tuh bagi kita nih yang ahli sunnah wal jamaah adalah dia mempelajari sifat 20. Nah, sifat wajibnya, sifat jaiznya, sifat mustahilnya. Supaya apa? Supaya dia tahu kuat nih iman. Kalau dia nggak tahu nih mudah, bagaimana yang dikatakan maksudnya Allah itu alim, Allah itu melihat. Apakah Allah melihat pakai mata? Allah kan melihat nggak pakai mata. Kalau mata digunakan nih alat itu ada jangkauannya. Tapi kalau Allah melihat nggak menggunakan mata, berarti Allah melihat jauh daripada jangkauan mata yang ada dimiliki oleh manusia. Nah ini harus yakin. Harus kita percaya. Artinya segala apapun yang di alam jagat semesta bisa kelihatan sama Allah. Kalau kita ngelihat ada batas, coba kalau kita udah ngelihat tadi di tempat yang tinggi, di atas pesawat kita ngelihat ke bawah, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Jangankan baru manusia, semut yang merangkak aja di berjalan di gurun pasir, Allah tahu itu semua. Saya tertarik dengan pertanyaan Mas Sofyan tadi. Sesuatu yang abstrak tidak terlihat, dia bukan konkret, tapi kita dituntut untuk mempercayai sesuatu yang abstrak ini. Saya kira kita harus memilah. Ada sesuatu yang ada terlihat, ada tapi tidak terlihat. Nah, itu dia. Tuhan bukan wujud yang konkret, tapi abstrak. Dia tidak terlihat, tapi tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Dan kita harus meyakini banyak itu di dunia ini yang tidak terlihat, tetapi esensinya ada. Bahkan dia ada dalam diri kita. Ruh. Mana ruh? Tidak terlihat. Semua kita punya otak dan akal. Otak bisa ada anatomi otak, tapi akal di mana? Tidak ada.
Punya jam Mas Sofyan? Ya. Punya ya. Tapi di mana waktu? Waktu tidak Iya. terlihat. Jam ada. Jam ada. Tapi waktu tidak terlihat. Mana waktu? Orang berbeda pendapat terkait waktu. Jam ada fisiknya, tapi waktu tidak ada. Tapi apakah kita menentang adanya waktu? Semua orang yang sehat yakin bahwa waktu ada. Kalau waktu saja kita yakini ada, bagaimana Tuhan yang memiliki waktu? Kita naik pesawat. Pesawat yang super canggih itu bisa terbang, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada drivernya nggak kira-kira? Ada pilotnya nggak? Ada. Ada. Kita duduk di belakang lihat pilotnya nggak? Enggak. Tapi kita yakin kan pasti ada pilot. Iya. Itu pesawat. Bagaimana semesta yang lebih canggih daripada pesawat, mesti ada yang mendrive. Oke. Mesti ada pilotnya, mesti ada sutradaranya. Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang punya langit dan bumi. Baik. Bisa Gus. saya tambahkan. Nanti dulu kita tahan dulu ya Sumarno. Nah tadi apa yang disampaikan Gus Han bahwa bagaimana kita sudah iman di dalam hati kemudian kita implementasikan itu Islam secara kafah. Nah sempat disinggung Gus Han, nanti kita akan lengkapi lebih dalam lagi di segmen berikut. Tetaplah di Indahnya Ramadan. Para pengendara yang melintas di kota Ma'an, Yordania mendapat makanan gratis untuk berbuka puasa selama Ramadan. Makanan itu disediakan oleh sebuah badan amal di kota Ma'an dan diperuntukkan tidak hanya bagi pengendara tetapi juga untuk orang yang membutuhkan, termasuk jemaah umroh yang melintas. شفت معان وأهل معان وأنا بتشرف والله بكل الأردنيين. كل معاملتهم كانت معي كويسة حتى لما جيت أنا من قطاع غزة، والحمد لله رب العالمين، وبشكرهم على كرمهم وعلى لقائهم إلنا وعلى يعني استضافتهم إلنا. ما كنا متوقعين أصلا إحنا يعني إنهم يوقفونا، بس الحمد لله رب العالمين إنهم وقفونا وحكوا للسيارات والله من الباص ما حدا يمشي إلا لتفطروا، وهذا من يعني من جودهم وكرمهم، بدل على يعني جودهم وكرمهم. الحمد لله رب العالمين، وأنا بشكرهم جزيل الشكر كل الأردنيين وين ما كان أنا بشكرهم. Selain membagikan makanan gratis, 2 tenda juga didirikan untuk menampung orang yang membutuhkan istirahat dan makanan buka puasa sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Berbagi makanan gratis selama Ramadan sudah dilakukan pihak yayasan sejak 22 tahun yang lalu. Kebiasaan untuk berbagi ini juga sudah menjadi budaya masyarakat Yordania sejak lama. Baik, pemirsa, masih di Indahnya Ramadan. Seperti yang kita bahas di segmen-segmen sebelumnya, yaitu iman apakah cukup dengan yakin saja. Gus Han tadi menyampaikan setelah kita beriman ada pengaplikasian di dalam kehidupan kita sehingga kita mengenal Islam secara kafah. Nanti akan dibahas Gus Han, Ustaz Azhari dan juga Yai Sumarno. Namun kita ikuti dulu liputan berikut ini. Ketika seseorang memutuskan untuk memeluk agama Islam, maka ia dituntut untuk menjalankan ajarannya, menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangannya. Ketaatan secara penuh pada Islam merupakan bentuk keislaman yang kafah, tunduk pada Allah secara pasrah dan penuh keimanan. Dalam bahasa Arab, kata Islam artinya berserah diri, sementara kata kafah artinya sepenuhnya. Dari pengertian tersebut, berislam secara kafah adalah menyerahkan diri pada ajaran Islam sepenuh diri dan secara total. Namun sebagai manusia, tentunya kita tidak luput dari khilaf dan dosa. Terkadang kita kerap melakukan dosa-dosa kecil baik secara sengaja ataupun tak sengaja. Lantas, apakah hal-hal tersebut berpengaruh terhadap kekafahan kita dalam berislam? Serta bagaimana kita menjaga agar keislaman kita tetap kafah di tengah godaan yang semakin berat? Simak penjelasannya dalam Indahnya Ramadan kali ini. Baik pemirsa, kalau gitu saya langsung ke Gus Han, bagaimana mengenal Islam secara kafah. Ya, memang diperintahkan kita menjadi udkhulu fis silmi kafah, jadilah kamu masuk menjadi Islam yang kafah. Nah, kita harus clearkan dulu nih, Islam ini objeknya apa? Ya. Objeknya Islam itu adalah manusia. Maka ketika kita menjadi manusia seutuhnya, kita harus bisa ngeblend, kita harus bisa berinteraksi dengan yang lain. Sekali lagi, Islam itu bukan hidup dalam ruang yang hampa, tetapi Islam itu hadir untuk memberikan rahmat kepada semuanya.
bukan rahmat kepada hanya orang-orang yang beriman saja. Maka ketika kita bicara tentang apakah Islam kafah itu, ialah Islam yang bisa memperlakukan dirinya, pribadinya menjadi orang-orang yang bisa memberikan keselamatan kepada yang lain. Memberikan manfaat yang memberikan banyak manfaat kepada yang lain. Yang pertama itu. Nah yang kedua, ketika kita bicara kafah, kita harus melihat dulu bahwa Islam itu adalah value. Value yang bisa diterapkan di mana saja. Islam itu bukan paket budaya dari satu tertentu, yang dipaksakan budaya ini diangkat ke tempat yang lain, sehingga menjadi pemberontakan dalam tanda kutip berkaitan dengan ketidaksesuaian budaya. Maka Islam itu adalah value yang bisa memberikan warna kepada budaya manapun. Sehingga ketika Islam hadir dalam sebuah lingkup budaya tertentu, maka kehadiran Islam tidak untuk merubah budaya itu, tapi memperbaiki mana yang bisa diluruskan sesuai dengan syariat-syariat Islam kita. Ketika kita bisa melakukan itu dan kehadiran kita memberikan senyum pada orang lain, kehadiran kita bisa memberikan manfaat orang lain, itu sebenarnya kafah yang sebenarnya. Bukan berarti harus dengan regulasi politik yang harus kafah dan sebagainya. Karena panjang nanti. Karena dalam Islam pun tidak ada pakem politik di dalam konteks Islam, itu tidak ada. Karena politik itu dinamis, dan Islam bisa menyesuaikan itu semuanya. Nah ketika itu tidak sesuai dengan budaya tadi apa yang disampaikan Gusan, apakah itu bisa dibilang belum secara kafah keislamannya itu? Fadhal Ustaz. Nah gini nih, coba kita lacak lagi tuh ayat, saya kira bagus sekali. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Kita disuruh masuk, ini menarik. Al-Quran menggunakan kata silm, bukan al-Islam, meskipun dalam tafsir as-silm di situ maknanya al-Islam. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam silmun. Keselamatan ya. Silmun kata para ulama maknanya adalah as-suluh, damai. Lawan dari kata al-harb, perang. Al-Quran tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fil islami kafah, tapi fis silmi kafah. Yang dimaui oleh Al-Quran bukan identitasnya, sehingga bukan kata Islam yang disebut, tapi value-nya tadi bahasanya Gusan itu. Kedamaian tadi itu. Kedamaian itu. Karena itu mari sebarkan citra Islam yang damai di semua lini. Di semua lini inilah yang bermakna kafah, total, di semua lini. Dalam muamalah, dalam transaksi sesama manusia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam mengekspresikan keyakinan beragama. Meskipun behind the scene ayat ini turun atau asbabun nuzul, kronologi kenapa ayat ini turun, dulu sekelompok orang Yahudi yang masuk Islam ngomong ke Nabi, ya Rasul, gini aja dah. Siang sama pagi saya muslim, ntar sore sama malam saya tuker nih, saya ikut adat masa lalu saya. Turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Itu asbabun nuzulnya Ustaz ya. Kalau terkait akidah, teologis, keyakinan, jelas tuh tidak boleh sinkritisme, tidak boleh menggabungkan banyak keyakinan dalam Islam. Islam ya Islam. Tapi di luar akidah, ayat ini elastis sekali, fleksibel sekali, termasuk dalam bab siasah atau politik. Sebab ada yang menarik-narik ayat ini, memperkosa ayat ini, mempolitisir ayat ini. Oh kafah juga bermakna Anda tidak kafah sebelum sistem bernegara Anda juga Islam. Al-Quran dan hadis. Padahal ayat ini menjadi ketok palu kalau babnya akidah. Tidak boleh sinkritisme. Tapi kalau di luar akidah elastis sekali. Elastis sekali. Karena itu ya. Gimana tuh ya? Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun tuh ayat. Lau kunta fadhon ghalidal qalbi lan fadhu min hawlik. Rasul pernah sempat egois dalam dirinya ketika dia berdakwah. Sehingga akhirnya terjadilah agak sedikit kerentangan sosial di kota Mekah. Turun tuh ayat. Lau kunta fadhon ghalidal qalbi lan fadhu min hawlik. Maka betul kalau yang dimaksud dengan silmi kafah ini, as-sulmu adalah merupakan satu elastisitas kita disuruh damai, masuk ke dalam kedamaian. Rasul ketika itu juga, Rasul juga kan manusia. Ya, kenapa sih dia nggak mau yang namanya totalitas seperti kayak kita begini? Ya, turun tuh ayat tadi itu.
Lau kunta fadhan ghalidan qalbi lan fadhu min hawlik. Kalau kamu keras kepala, keras hati, nggak akan nanti mengikut orang-orang di sekitar kamu. Jadi dengan menampakkan kedamaian, maka Rasul merubah strategi ketika Nabi ada di Madinah. Bagaimana Nabi dengan di Madinah? Ada berhadapan orang Yahudi, berhadapan dengan orang Nasrani. Yang Nabi hadapi bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang totok, tapi mereka orang-orang yang pintar. Tapi Nabi tidak menunjukkan keegoan. Jadi Islam kafah, bukan Islam yang ego. Bagaimanakah kita tidak menghadirkan kedamaian itu? Apakah itu dibilang belum kafah secara Islam? Dilanjutkan nanti ya guru-guru. Sesaat lagi tetaplah di Indahnya Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Indahnya Ramadan kita membahas tentang Islam secara kafah. Kalau tadi Ustadz Azri menyebutkan bahwa film harus menghadirkan kedamaian di dalamnya, sehingga terhadirlah Islam secara kafah. Nah, pengaplikasian khususnya di bulan Ramadan ini, bagaimana Gus Han untuk mengaplikasikan Islam secara kafah? Ya, menurut saya kalau kita menjadi orang yang kafah itu mestinya kehadiran kita di dalam bulan Ramadan ini bisa memberikan rasa tentram, dan juga ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan total semua kita lakukan sesuai dengan perintah-perintahnya. Tapi yang menarik lagi menurut saya, ketika kita merasa sudah kafah atau menuju ke kafah, mungkin sekarang ini lagi ramai dengan istilah hijrah seperti itu kan. Maka saya berharap dunia ini butuh orang baik. Maka kita harus masuk semua lini untuk diisi oleh orang-orang baik. Diisi oleh orang-orang yang berusaha untuk kafah. Kalau misalnya kita yang kafah-kafah ini atau yang hijrah-hijrah ini menjauhi dunia, maka dunia ini jangan salahkan kalau diisi oleh orang-orang yang tidak kafah atau tidak baik atau bahkan bertentangan dengan agama Islam. Maka kuatkan iman kita secara kafah, baru kita bisa mengaplikasikan keimanan kita itu sesuai dengan profesi kita. Mau jadi penyanyi, mau jadi penceramah, mau jadi politisi, mau jadi apapun, silahkan. Itu namanya Islam yang kafah menurut saya. Ustadz Azhari Nasution. Saya malah nggak tertarik sama Islam kafah. Saya lebih tertarik pada diksi Islam silmiyah. Islam yang lembut. Jadi kata kuncinya ada di silemnya, bukan di kafahnya. Kita kafah lalu kemudian tidak silem, itu menciderai wajah Islam. Kafah itu sendiri. Iya. Karena itu Islam silmiyah, Islam yang penuh kelembutan dan seterusnya, itu yang perlu kita hadirkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Treatmentnya, kurikulumnya udah disediain sama Nabi. Kalaupun mau kafah, kata Nabi SAW 3 itu tadi itu, Islam, iman, ihsan. Islam menjalankan ritual-ritual dalam agama, iman meyakini sepenuh hati, ihsan beyond daripada itu semua, bagaimana kita kemudian berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tadi yang disebutkan Gus Han, kita harus masuk ke dalamnya begitu. Ya, Sumarno. Saya singkat. Yang dikatakan Islam kafah, apalagi kita di bulan Ramadan, dengan satu rujukan sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ilaih. Yang pertama, orang muslim yang lain merasa tentram dengan lidahnya, merasa tentram dan nyaman dengan tangannya. Jadi dia mau ngomong yang enak. Kemudian kalau dibikin update dan segala macam, bikinlah yang enak, yang nggak menyakiti tinggal orang dan nggak menyinggung orang dan nggak menyinggung perasaan dan keyakinan orang di sana. Yang kedua adalah bagaimana yadinya, perbuatannya, perilakunya, siapapun manusianya. Kalau dia beragama Islam, yang pedagang, bagaimana dia berdagang yang baik, dia menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, pejabat memberikan kebijakan yang baik. Dan kalau dia menjadi muhajir, orang yang hijrah, sebagaimana contohnya hijrah baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hijrah cuman fantasi pakaian dan gayanya saja, tapi yang perlu adalah hijrahkan hatimu, hijrahkan pikiranmu, hijrahkan wawasan dan langkah kamu. Baik, Kiai Sumarno, terima kasih atas ilmunya pada pagi hari ini. Ustadz Azhari Nasution, terima kasih. Jazakumullah. Gus Han, terima kasih. Mudah-mudahan khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa memberikan kedamaian dan juga kekafahan Islam itu sendiri. Baik, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh